Untuk yang pertama, kita akan menguji normalitas suatu data dengan menggunakan software SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah dalam pengujiannya, kita akan ketahui dulu apa sih itu uji normalitas. Uji normalitas adalah metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data, apakah berdistribusi normal atau tidak. Untuk langkah-langkah dalam pengujiannya, yang pertama, kita buka dulu software SPSS-nya. Setelah dibuka, akan menampakkan layar seperti ini. Nah, di sini sudah ada variabel view dan data view. Pertama, kita klik variabel view di mana ada name, type, dan lainnya. Untuk di name, itu dapat kita input hasil. Kemudian di sini kelas. Nah, bagian desimal kita jadikan 0. Di sini juga 0. Di label ini kita ketikkan hasil belajar siswa. Selanjutnya kelas. Di bagian value ini sejajar dengan kelas, kita input pada bagian value itu 1, terus pada label itu post-test kelas, lalu kita add. Selanjutnya kita tulis 2 pada label post-test kelas control, lalu kita add. Kita klik OK. Nah, di sini tidak ada lagi yang akan kita ubah. Kita lanjut ke data view. Di sini ada hasil, ada kelas. Nah, kita masuk ke data yang akan kita ujikan. Di sini saya punya ada kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana untuk ada kode siswa, ada skor siswa. Untuk kelas eksperimen kita buatkan kode 1 dan kelas kontrol itu kodenya 2. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada layar untuk datanya. Kemudian kita copy kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kita copy. Lalu kita pindahkan ke SPSS bagian hasil dan kelas. Bagian ini kita pastikan. Nah, keluarlah hasil dari data kita. Lalu kita klik analyze, statistik deskriptif, kita klik ekspor. Nah, untuk hasil belajar pada confident. Nah, untuk kelas ini kita buatkan ke faktor. Lalu kita klik pada plot, kita centang yang normality. Setelah itu kita tidak ada lagi ya teman-teman, kita konten. Oke, kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Kita langsung ke kolom test of normality, di mana jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05,
maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Kita lihat di data kita bahwasanya nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Lanjut, kita akan masuk ke uji homogenitas. Sebelum masuk ke langkah pengujiannya, kita ketahui dulu apa sih uji homogenitas itu. Uji homogenitas itu dengan tujuan untuk memperlihatkan dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variansi sama. Di mana, dengan kata lain, uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui data yang diteliti memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Langsung saja kita ke langkah-langkah pengujiannya. Pertama kita klik Analyze, Confirmation, One Way ANOVA. Untuk hasil ini kita pindahkan ke Confidence List dan kelas ini kita pindahkan ke faktor. Kemudian kita klik Homogeneity, kemudian Content, klik OK. Kenapa ya di sini hasilnya test of homogeneity variance, di mana signifikannya kita lihat untuk taraf signifikannya dikatakan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data homogen, dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tidak homogen. Di sini kita dapatkan nilai signifikan kita lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya nilai data ini tidak homogen. Dikarenakan data kita tadi tidak homogen, maka kita akan lanjut uji T, di mana sebelum masuk langkah-langkahnya kita ketahui dulu bahwasanya uji T ini untuk apa. Uji T ini adalah salah satu instrumen statistik untuk menentukan rata-rata dari sekumpulan kelompok apakah berbeda secara signifikan dengan sekumpulan rata-rata pada kelompok lainnya. Untuk langkah-langkah pengujian T, langsung saja kita klik Analyze, kemudian Confirming Independent Sample Test, di mana untuk hasil belajar kita pindahkan ke kolom tes variabel, dan untuk kelas ini kita pindahkan ke grouping variabel. Ya, ini grouping variabel. Kemudian kita klik Define Group. Untuk grup 1 kita kasih kode 1, dan untuk kelas kontrol ini kita kasih kode 2. Lanjut kita continuekan, kemudian kita klik OK. Nah, di sini terlihat ya, kita udah dapat data untuk uji T. Tadi data kita tidak homogen, dimana kalau data homogen kita lihat di baris pertama. Karena data kita tidak homogen, kita lihat di baris yang kedua, dimana signifikannya adalah 0,039. Kita cek dulu bahwasanya untuk taraf uji T, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Dan jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05 maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Kalau di data kita ini signifikannya 0,039, jelas ya bahwasannya 0,039 itu lebih kecil dari 0,05. Jadi data kita ini hanya H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Yang terakhir kita lanjut uji one way ANOVA. Sebelum ke langkah-langkahnya, apa sih itu uji one way ANOVA? Uji one way ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih dari kelompok data yang saling bebas. Untuk langkah-langkah pengujiannya, di sini kita memiliki data baru karena data sebelumnya kita hanya memiliki 2 kelompok. Di uji ini kita harus memiliki 2 kelompok atau lebih. Nah, di sini ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Selanjutnya kita akan memberikan kode setiap kelasnya. Terlebih dahulu untuk kelas A kita kasih kode 1. Selanjutnya untuk kelas B kita copy,
kita copy, kita pindahkan ke bawah yang kelas A tadi. Kita paste, kita kasih kode 2. Selanjutnya itu nilai kelas C, kita copy, lalu kita paste di sini, kita kasih kode 3. Nah, di sini kita udah ada nilai dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Selanjutnya, untuk ketiga nilai ini kita copy. Setelah kita copy, kita pindahkan di SPSS. Kita pindahkan ke SPSS. Kita pastekan di data view. Paste di sini. Nah, di sini sudah ada data kita. Kita pergi ke variable view. Untuk di name ini, baris pertama kita ganti dengan hasil, dan yang baris kedua itu kelas. Selanjutnya untuk desimal ini kita ganti menjadi 0, kita ubah jadi 0, dan label ini untuk yang pertama itu hasil belajar, dan yang kedua kelas. Nah, pada value ini di baris yang kedua, untuk label kode 1 tadi kita beri label kelas 5A, add. Untuk label pada value itu kita kasih kode 2, dan ini labelnya kelas 5B. Lalu kita add, dan untuk value-nya kita kasih kode 3, itu labelnya kelas 5C, kita add lagi. Lalu kita Untuk one way ANOVA-nya kita klik analyze. Sebelumnya kita akan cek normality dan homogenitasnya. Kita klik descriptive statistik untuk normalitas, ekspor. Lanjut untuk hasil masukkan pada dependent list dan kelas pada factor list. Lalu option, kita klik plot, kita klik normality itu dicentang pada continue, lalu kita tunggu hasilnya. Perhatikan untuk nilai signifikannya, karena sampel kita kurang dari 50, maka kita perhatikan di bagian kolom Kolmogorov-Smirnov. Untuk nilai signifikannya di kelas A itu 0,012, untuk kelas B itu 0,117, dan untuk kelas C 0,093. Maka dapat kita simpulkan bahwa data kita lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya kita cek homogenitasnya, kita klik confirmation, analyze, confirmation, one way ANOVA. Untuk dependent list kita masukkan hasil belajar, dan factor list kita masukkan kelas. Lalu klik option, lalu centang homogeneity, lalu continue, lalu kita lihat homogenitasnya itu pada homogeneity of variance, dan lihat pada based on mean, signifikannya ialah 0,846, bahwa jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka datanya homogen. Dikarenakan data kita normal dan homogen, maka kita lanjutkan uji one way ANOVA-nya dengan cara klik analyze, klik confirmation, lalu one way ANOVA. Untuk hasilnya
Untuk hasil dan kelasnya tetap di dependen. Lalu kita klik post hoc. Di sini kita centang Turkey, Benferoni, continue, lalu oke. Dapat kita lihat pada kolom multiple untuk nilai Turkey-nya, perbandingan signifikan antara kelas B dan C, antara kelas A dan C, dan kelas A dan B. Maka kita lihat nilai signifikannya kelas B dan C signifikannya 0,985, kelas B 0,985, kelas C signifikannya 0,43. Dapat diambil kesimpulan bahwa jika nilai signifikannya itu totalet lebih besar dari 0,05, maka terdapat signifikan antara B dan C. Nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikannya.